Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu ya, kalau saya ingin berbincang-bincang sedikit sangat dengan Ibu. Ya, silahkan. Di sini saya ingin membicarakan tentang kegiatan observasi yang nanti saya lakukan di kelas Ibu. Nah, pada sebelum terjadinya observasi yang saya lakukan nanti di kelas, Ya. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, silahkan Bu Kadek. Dalam kegiatan pembelajaran nanti, Ibu ingin mengajar materi apa, Bu? Saya ingin mengajar materi tentang IPAS yaitu tentang energi. Ya, berarti pembelajaran IPAS tentang energi. Ya, Nah, dalam proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi energi, jenis-jenis energi, dan bentuk transformasi energi melalui berbagai bahan bacaan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial berdasarkan percobaan sederhana. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu berikan, yang ingin dicapai ke anak-anak gitu ya Bu? Benar sekali Bu Kadek. Pada area pengembangan yang seperti apa yang Ibu ingin capai pada saat proses pembelajaran ke depan? Area pengembangan yang ingin saya capai dapat menambah pengetahuan murid tentang energi dalam kehidupan sehari-hari dan pemahaman bermakna tentang energi potensial yang terjadi melalui percobaan sederhana. Berarti nanti Pian ingin anak-anak itu mendapatkan pengetahuan tentang energi ya Bu ya? Ya, betul Dengan percobaan sederhana. Ya. Nah, dari itu strategi apa yang udah Ibu persiapkan nih untuk pembelajaran nanti observasi? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama memanfaatkan berbagai media ajar berdasarkan gaya belajar. Kemudian yang kedua, percobaan sederhana melalui kerja kelompok sesuai minat murid, yaitu hobi. Hasil percobaan dapat dituangkan dalam LKPD dan dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, pembimbingan dilakukan pada setiap kelompok yang membutuhkan penjelasan lebih detail, Bu. Iya, terima kasih Bu Lisa ya. Hari ini Ibu sudah ada waktu dengan saya untuk berbincang-bincang tentang kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan. Ya, Sama-sama Bu Kadek. dari ini kira-kira kapan nih observasi yang ingin dilakukan di kelas Ibu? Rencananya Senin Bu, Senin tanggal 11 Desember 2023. Oh iya, berarti di jam pelajaran keberapa ini Bu? Jam pertama Bu. Oh, jam pertama ya. Nah, jadi kita sudah melakukan kegiatan sebelum observasi ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu. Sama-sama Bu Kadek. Percakapan kita hari ini Bu, saya akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Kadek. Ya, saya mau pamit Bu ya. Selamat pagi Ibu Misna. Selamat pagi juga Bu Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua.
Ya, lo yuk. Ya, semangat, semangat dulu, semangat ya. Semangat, semangat untuk Semangat. belajar memulai pelajaran ya, harus semangat ya. Jadi kita, nah sebelum belajar kita Bakal lihat blok. belajar yang bikin dulu ya. Ya, yang biasanya di kelas ya, sebelum kita mulai belajar kan biasanya kita seperti dulu. Coba semua tangannya ya, absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi yang tidak hadir lagi selain Beto? Terus siapa lagi? Ada lagi yang tidak hadir? Hari ini kita akan belajar tentang energi ya, yaitu mengubah bentuk energi. Yaitu apa? Mengubah bentuk energi. Kemudian macam-macam energi ya. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu energi? Ada yang tahu energi lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Ya, Dani. Energi? Apa sih itu energi? Energi yang panas. Bisa. Energi apa lagi? Nah, energi tenaga. Iya, tenaga. Karena kan hari sudah sarapan tuh di rumah, ya kan? Nah, energi itu bentuk energi tenaga, ya. Apa lagi? Berupa panas. Contohnya kayak apa kalau panas? Oh ya, tangannya digosok-gosokkan. Apa yang kalian rasakan? Panas. Ya, tangan akan merasa panas. Itu contoh dari energi. Ada yang tahu lagi? Oh, energi kimia contohnya kayak apa? Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini energi panas. Otot, energi otot. Iya, contohnya energi otot apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Energi otot apa? Apa?
Contoh selain kita mengayuh sepeda tadi, menggunakan sepeda. Main bola, olahraga, olahraga apa? Main bola, kaki ya. Atau kaki yang digunakan. Ya. Selain energi otot, apa lagi macam-macam energi? Selain energi otot, energi bunyi. Betul sekali. Contohnya apa kalau energi bunyi? Contoh energi cahaya apa? Lampu yang ada di rumah kita ya. Kemudian apa lagi? Energi cahaya. Cahaya penerangan di jalan, lampu di jalan. Ya. Ya, selain energi cahaya, energi apa? Energi. Ya, energi panas. Contohnya apa? Apa contoh energi panas? Open. Apa lagi? Tapi open itu kira-kira berubah jadi panas diapain dulu kira-kira? Iya, dijauh dari berarti itu apa namanya? Perubahan energi. Energi apa? Perubahan energi listrik menjadi energi. Ya, contohnya apa tadi? Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Apa kira-kira? Apa lagi selain setrika, betul sekali ya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Iya. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan apa? Transformasi energi. Ya, bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, itu tadi dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh transformasi energi. Kemudian contoh lain dari transformasi energi apa lagi? Contohnya? Iya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa kira-kira? Contoh transformasi energi. Energi apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Terus transformasi energi gerak menjadi energi bunyi lagi. Kira contohnya gitar. Kan gitar digerakkan nih, ya kan? Banyak nggak orang bermain gitar? Pernah nggak bermain gitar? Benar, iya. Nah, gitar itu kalau digerakkan yang penting bunyi nggak? Iya, itu contoh lain dari transformasi energi gerak menjadi energi gerak menjadi energi. Sekarang kalian simak video yang ibu tanyakan ini tentang mengubah bentuk energi. Energi ini dalam pelajaran kita sekolah sempat kurikulum merdeka. Tentu saja itu. Anak-anak, suatu energi manfaatnya baru akan terasa apabila mengalami perubahan bentuk energi. Dan di sini ada bukunya yang disebut buku perkembangan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi, kita itu tidak dapat menciptakan energi ataupun memusnahkan energi, tapi kita bisa memanfaatkan energi
ke dalam bentuk yang lain. Anak-anak, proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang berbeda itu disebut transformasi energi atau perubahan energi. Bisa juga disebut konversi energi. Kita sebagai manusia itu memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini ada beragam macam-macam energi, yaitu ada energi panas, energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi angin, dan energi kimia. Nah, kalian akan belajar tentang berbagai macam energi ini. Contoh perubahan energi. Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, yang pertama manusia melakukan kegiatan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi gerak yang membuat seluruh bagian tubuh kita dapat bergerak. Nah, dari sinilah energi kimia menjadi energi gerak. Kita bisa makan, bisa berlari, bisa bergerak, itu karena perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Mobil bermotor itu menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, energi kimia yang tersimpan di dalam bensin itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi panas dan menjadi gerak sehingga mobil dan motor bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh yang kedua, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai pada ponsel. Nah, energi kimia itu bisa diubah menjadi listrik. Pada baterai itu menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian bisa diubah lagi ke bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Misalnya pada baterai di lampu senter. Nah, ini bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya yaitu lampu senter. Kemudian pada ponsel itu baterai itu dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, kemudian bisa menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga HP tersebut bisa kita mainkan. Contoh yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, contohnya adalah televisi. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, misalnya bunyi dan cahaya pada televisi. Nah, televisi ini karena dinyalakan itu bisa mengubah bentuk energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Misalnya kita menonton film, itu bisa keluar bunyinya atau suara film tersebut dan juga cahaya, yaitu gambar dari film tersebut. Contoh berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada blender, mesin cuci, dan mixer. Ketika kita menyalakan listrik, kemudian menggunakan blender misalnya untuk membuat jus, itu blender akan bergerak sehingga jus tersebut bisa halus dan kita minum. Pada mixer juga seperti itu, kita bisa mengolah kotak atau kardus ya, tapi kita menggunakan kotak susu. Kemudian di sini dikasih lagi tadi ada apa lagi? Ada lakban. Nah ya, selain lakban apa lagi? Gunting. Ada gunting, kemudian ada beras. Nah, sekarang perhatikan yang kotak ya. Nah, sekarang kalian masukkan berasnya. Berasnya dimasukkan ke dalam kotak.
Lagi kotaknya dikocok lagi. Sudah? Bisa dikocok? Ya. Kalau sudah, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Berbunyi. Nah, itu contoh dari apa kira-kira? Nah, sekarang kalian perhatikan ya LKPD-nya. Nah, energi apa saja yang ada di percobaan kalian ini, yang ada di dalam kotak tadi yang kalian buka, yang kalian tutup tadi. Energi apa? Energi? Energi apa? Energi. Apa yang terjadi setelah kotak tadi dikocok? Apa yang terjadi? Energi akan dihasilkan? Energi? Iya. Setelah kalian memasukkan beras tadi, maka energi yang dihasilkan energi menjadi energi. Sekarang isi LKPD kalian sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi ya. Nah, di sini kelompok kartu gambar. Nah, sekarang isi. Kalian kan tadi sudah menonton videonya. Nah, bisa kan? Kalian tadi perhatikan. Nah, sekarang kalian isi LKPD-nya sesuaikan dengan gambarnya. Misalnya di sini ada gambar apa aja? Iya. Ini kan ada orang main bola. Tadi kan sudah ada tuh kalian nonton videonya kan? Nah, di situ ada tadi contoh-contoh transformasi energi. Nah, sekarang kalian lihat di sini gambarnya sesuaikan dengan LKPD-nya ya. Misalnya setrika ya gambarnya. Energi apa yang dihasilkan? Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Sesuaikan dengan PD-nya. Ya. Misalnya setrika. Setrika transformasi energi apa? Ya. Misalnya setrika ya dari transformasi apa menjadi energi apa? Ya. Lihat di sini setrika. Kemudian kipas angin ya dari energi apa menjadi apa transformasinya ya. Paham? Paham ya? Nah, sesuaikan dengan gambarnya. Misalnya setrika energi transformasi energi apa menjadi energi apa? Dari apa ini setrika? Dari energi apa? Transformasi energi ya. Dikasih setrika sesuaikan ya. Setrika yang kamu ini setrika transformasi energi apa ya. Ya. Nah, perubahannya ya. Ya, kalau sudah paham sekarang kalian lanjutkan kerjakan LKPD-nya ya. Nah, sambil perhatikan juga ya. Ya, sesuaikan. Nah, sekarang kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya. Sesuai dengan kelompok kalian. Ya semua
Ya. Energi apa saja yang ada di percobaan ini? Energi gerak menjadi energi. Yang kedua, Apa transformasi energi yang kalian lihat? Contoh perubahan energi gerak menjadi energi ini adalah pada seseorang yang bermain gitar. ada pertanyaan tentang perubahan energi yang dibacakan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan? Kelompok lain mungkin mau Energi apa? si Anu Putri mana Putri? Energi. Ada pertanyaan? Ya, ada yang mau tanya? Siapa namanya dulu? Saya Bella Bu. Dari percobaan kalian ambil energi transformasi Yang keras, yang keras. gelap dan Energi gelap menjadi energi gelap menjadi Iya kan? Ya, silakan. Yang pelajaran kita hari ini. Kenapa kok kalian bilang seru tuh kenapa kira-kira? Iya, tadi katanya ada bermain beras. Nah, seru berarti pelajaran kita hari ini ya. Nah, kalau sudah, kira-kira ada nggak yang kira-kira kita sama-sama ya? Kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Apa? Dari pelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa? Nah, anak-anak, apa? Kita simpulkan sama-sama ya. Apa kesimpulannya? Ada yang mau tanya? Apa saja energi tadi? Energi panas. Nah, energi panas, energi kimia, kemudian energi cahaya. Nah, terus perubahan dari energi itu tadi, contoh dari energi panas. Ya, apa kira-kira? Iya, energi listrik, energi panas. Apa lagi? Apa lagi kira-kira kesimpulannya? Energi, energi bumi. Contoh yang tadi televisi. Iya, itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang transformasi energi. Ya. Ada lagi? Ada yang lagi mau ditanyakan? Sebelum ibu tutup pelajaran kita hari ini? Tidak. Ya, berarti sudah paham semua? Ya. Kalau sudah paham ya, berarti pelajaran kita hari ini akhiri ya karena waktunya juga sudah habis ya, sudah selesai pelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Misna. Selamat pagi Bu Kade. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Syukur Bu ya. Ya. Pada percakapan hari ini Bu, di pasca observasi, ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan pada Ibu nanti untuk mengevaluasi
proses observasi atau proses pembelajaran Ibu yang kemarin ya Bu. Baik, Kade. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana nih perasaan Ibu diobservasi? Perasaan saya pertama gugup, Bu Kade, gugup sekali. Ya. Tapi lama-lama rasa itu hilang setelah saya melakukan pembelajaran tersebut. Begitu juga setelah diobservasi sama Bu Kade. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan, adakan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang nih? Iya. Aspek pengembangan apa nih yang sudah tercapai? Di sini dapat menambah pengetahuan murid Bu tentang bentuk energi dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian melakukan berbagai macam percobaan sederhana Bu. Iya, baik Bu ya. Iya, Bu. Berarti di situ aspek pengembangan Ibu tentang pengetahuan ya, sama dengan melakukan praktek sederhana Praktek, seperti iya. itu ya Bu. Bisa Ibu bercerita nih, hal-hal apa sih kesulitan yang Ibu alami pada saat proses pembelajaran itu? Kesulitan yang saya alami yang pertama Bu, kendala teknisi Bu. Nah, di mana waktu saya mau memutar video, di situ ada Bu suara videonya itu tidak muncul ke speaker. Kemudian juga kendalanya pada anak-anak Bu. Di situ anak-anak saya lihat kurang aktif Bu dalam berkomunikasi waktu diberikan tugas kelompok. Mereka kurang aktif Bu dalam berkomunikasinya. Ada mungkin mereka ada yang malu mau bertanya. Kemudian mungkin mereka kurang percaya diri Bu di situ. Baik Bu ya, berarti ada kendala ya Bu ya Iya. di saat Ibu melakukan proses pembelajaran, yaitu teknisi ya Bu ya. Iya Bu. Ada juga kesulitan anak ya Bu dalam berkomunikasi pada saat berdiskusi. Nah, dari kesulitan yang Ibu alami nih, ataupun hambatan yang Ibu alami, adakah inisiatif Ibu untuk segera memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi itu Bu? Ya, saya langsung meminta bantuan Bu kepada rekan guru. Kemudian saya berusaha untuk mendekati murid saya tadi yang kurang aktif dan tidak semangat belajar, dan saya berusaha memberikan dorongan supaya murid saya itu Bu tetap semangat dalam belajarnya. Baik Bu ya, luar biasa ya Bu ya, Ibu langsung berinisiatif untuk memperbaiki gitu ya kendala-kendala yang Ibu hadapi. Nah, dari apa yang Ibu lakukan itu, bagaimana nih proses tercapainya tujuan pembelajaran Ibu pada proses pembelajaran kemarin? Prosesnya ya itu tadi Bu, saya berusaha untuk mengenal kemampuan awal murid saya Bu, dengan cara saya memberikan materi yang sesuai dengan minat mereka Bu, hobi mereka, dengan cara tadi mengelompokkan belajar kelompok sesuai dengan minat mereka dan hobi mereka. Iya baik Bu, bagus sekali ya Bu. Saya juga melihat waktu itu ya Bu, waktu saya melakukan observasi, Ibu sudah berusaha bagaimana pembelajaran itu agar aktif gitu ya, walaupun ada anak-anak yang kurang aktif gitu Iya. ya. Ibu sudah berusaha untuk mendekati biar mereka ikut aktif gitu. Nah, dari apa yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran, bagaimana nih ketercapaian tujuan pembelajaran nih kira-kira? Berapa ukurannya gitu, levelnya ke angka berapa nih kira-kira dari 1 sampai 10 untuk ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu? Kalau di sini sekitar level
75%. Wih, 75% ya. Iya. Oke. Sudah bagus ya Bu ya. Di saat itu sudah berusaha sekali Ibu bagaimana menampilkan media ajar gitu ya Bu. Nah ini bisa cerita nih apa sih yang Ibu manfaatkan pada saat agar anak itu mengetahui pengetahuan itu. Di sini Bu, saya berusaha, tadi saya sudah berusaha waktu dalam pembelajaran mengelompokkan sesuai dengan hobi mereka, dan juga saya sudah berusaha menggunakan ini Bu, menggunakan media yang bervariasi Bu. Media yang Ya, bervariasi. media ajar yang bervariasi. Seperti menggunakan video gitu ya Bu. Ya, menggunakan video, Ya, itu kemudian alat peraga. Ya. bagus Bu ya. Nah dari apa yang Ibu ceritakan tadi, Ibu bisa mengidentifikasi ya Bu ya hal-hal yang perlu ditingkatkan nih. Kira-kira apa sih Bu yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran Ibu itu? Yang perlu saya tingkatkan begini Bu, mungkin semangat belajar mereka Bu harus lebih ditingkatkan. Kemudian saat mereka mau menyampaikan pendapat, nah mungkin mereka di situ perlu bimbingan Bu, agar mereka lebih percaya diri dalam mengerjakan misalnya tugas atau dalam proses pembelajaran. Ya. Dilihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu pengen nih meningkatkan bagaimana semangat mereka dalam belajar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah kira-kira nih Bu, dari kesulitan ini anak itu tidak aktif atau anak itu masih ada yang bengong seperti itu kan? Iya Bu. Apa sih penyebabnya gitu? Kok bisa anak-anak itu bisa kayak bengong, tidak aktif gitu? Itu apa sih? Mungkin mereka kurang paham Bu ya, apa yang materi yang saya ajarkan, atau saya mungkin kurang memahami Bu kemampuan awal mereka. Oh, iya. Iya, mungkin begitu Bu. Tapi saya berusaha supaya anak itu Bu tetap percaya diri, memberikan semangat supaya mereka lebih aktif lagi Bu dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok tadi. Iya, berarti Ibu sudah bisa melihat nih ya, dari kesulitan yang Ibu alami itu ternyata ada nih hal-hal yang kurang nih, Iya, Bu. yang harus Ibu lakukan ya, seperti Bu. apa tadi, menilai kemampuan awal anak. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini nih, untuk kedepannya, untuk pembelajaran selanjutnya ini, apa sih yang mau Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, untuk memudahkan mereka agar mengerti materi yang Ibu pelajari, yang Ibu kasih. Yang saya lakukan mungkin begini Bu, terus belajar Bu, dan juga mungkin saya bisa meminta bantuan kepada rekan-rekan guru, kan di situ kita bisa Bu menambah wawasan, pengalaman seperti yang Ibu lakukan saat ini ya Bu Kadek, seperti mau observasi waktu pembelajaran. Nah, terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih kedepannya nih mau melakukan apa Ibu? Apakah Ibu ini kan karena Ibu tadi melihat anak-anak kurang aktif, atau Ibu melihat Ibu nih belum nih melakukan tes kemampuan awal anak? Apakah itu akan Ibu lakukan di saat pembelajaran selanjutnya gitu, agar memudahkan Ibu menyampaikan materi seperti itu? Iya, saya akan terus saya lakukan Bu, tapi kan ini kita melihat sekarang kan anak-anak menjelang Ramadan ini kan libur Bu. Ya. Nanti setelah libur Ramadan baru saya memulai lagi proses pembelajaran dan mungkin lebih ditingkatkan lagi Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Wisna dari percakapan hari ini nih. Apa nih yang dapat kita simpulkan Ibu? Kesimpulannya mungkin kita belajar dan terus belajar ya Bu ya, Harus dan belajar, ya harus belajar ya. dan tidak malu bertanya. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi kita melakukan observasi itu bukan menjatuhkan teman seperti itu ya Bu ya, tapi bagaimana kita bisa menilai diri kita, apa sih kekurangan kita dan apa yang harus kita tingkatkan. Mungkin Betul seperti sekali, itu ya Bu Bu ya. Nah,
bagaimana komitmen Ibu itu tentang rencana Ibu yang ke depan dalam proses pembelajaran? Komitmen saya ya tadi Bu, terus belajar dan tidak malu bertanya. Iya, terima kasih Ibu. Berarti itu menjadi komitmen yang bagus sekali ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya Ibu lebih baik gitu. Ini sudah luar biasa bagi saya Bu ya. Sudah bisa merangkul anak-anak yang memang masih pasif seperti itu. Sudah berusaha memberikan yang pembelajaran yang menyenangkan anak gitu ya Bu ya. Tapi walaupun masih ada namanya anak, kemampuannya berbeda-beda. Iya Bu, seperti itu ya, Bu ya. benar sekali. Dari percakapan hari ini Bu, dan kesannya ini apa sih tentang kegiatan obser dari pra obser sampai pasca hari ini? Sangat menyenangkan Bu ya, kalau ada kegiatan seperti ini bisa menambah lebih banyak pengalaman dan pengetahuan Bu. Iya. Terus pesannya Bu? Pesannya tadi Bu, mungkin kalau saya pesannya yaitu terus belajar Bu. Ya, belajar ya, kita terus belajar dan jangan malu bertanya Bu sama teman-teman rekan kita Bu, rekan sama-sama rekan guru. Iya, berarti pesan yang luar biasa Iya. ya Bu ya. Jadi kita harus terus belajar seperti itu. Nah, dari ini ada nih hal yang satu nih hampir lupa ya Bu ya, yang mau saya tanyakan tentang pengembangan diri. Nah, rencana pengembangan diri Ibu apa nih yang mau Ibu kembangkan? Pengembangannya mungkin saya di sini ingin kemampuan awal murid Bu. Iya, supaya mereka di situ juga lebih aktif, tidak malu bertanya, mereka lebih percaya diri Bu dalam proses pembelajaran, baik itu diskusi kelompok, mandiri, seperti itu Bu. Ya, berarti tujuannya biar anak itu percaya diri ya Bu ya. Iya. Terus Dia dia tidak malu aktif, bertanya, ya, terus aktif. Nah, ukuran keberhasilannya nih Bu, kira-kira Ukuran keberhasilannya maksudnya di angka gitu ya Bu ya? bisa diangka, bisa juga dilihat dari sikap mereka gitu. Kalau dari sikap mereka, mereka di sini saya lihat mereka bisa belajar Bu. Kita juga di sini kan sebagai guru bisa membimbing mereka Bu. Ya di situ. Berarti maksud Ibu itu ukuran keberhasilannya kalau anak itu berani berdiskusi, kita gitu ya. bimbing begitu Bu ya, Berarti seperti dengan itu. cara pendekatan mereka ya, Ya, seperti itu. kita tuntun mereka Bu. Ya. Berarti ya itu ya Bu ya, kalau sudah anak itu terlihat aktif, sudah percaya diri, Iya. itu sudah dianggap ukuran keberhasilannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Dari aspek aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan ini, kira-kira siapa sih yang mendukung gitu? Yang perlu kan pendukungnya Bu ya. Jadi kira-kira yang dapat mendukung Ibu itu siapa? Kepala sekolah, Kepala sekolah, kemudian rekan guru Bu, kemudian murid saya yang ada di kelas sebagai penyemangat saya Bu, untuk terus belajar dan membimbing mereka Bu. luar biasa Bu ya. Jadi dari murid ini adalah memberikan semangat Ya, kita, semangat gitu ya. dorongan supaya Kita terus ya, belajar, terus belajar. biar kita nggak ketinggalan dengan Iya murid ya Bu. Iya Bu. Luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira nih pemetaan awal murid ini Ibu akan lakukan dari kapan waktunya? Secepatnya Bu. Secepatnya. Iya, insya Allah secepatnya Bu. Pembelajaran awal ya Bu ya. Iya. Dari secepatnya karena ini kita libur nih Bu ya. Libur ya, mungkin nanti kan setelah bulan Ramadan anak-anak masuk, insya Allah secepatnya Bu Kadek. Setelah bulan Ramadan ya Bu ya. Iya. Setelah aktif. Setelah sekolah. Ada nggak sih Bu yang lain? Selain pemetaan awal murid yang mau Ibu kembangkan pada diri Ibu gitu, ada nggak yang lain? Misalnya ikut apa gitu, biar bisa mengembangkan kemampuan Ibu, seperti itu adakah? Mungkin ada seperti ini Bu,
berbagai macam mengikuti diklat seperti itu Bu ya. Ya, diklat ya. Iya. Nah, tujuannya Ibu mengikuti diklat itu apa? Itu tadi Bu, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita Bu. Menambah wawasan ya. Ya, pengetahuan. Di situ kan kita bisa belajar. Betul sekali Bu ya. Iya. Dengan kita mengikuti diklat-diklat itu akan menambah wawasan pengetahuan kita. Iya. Terutama Di situ kita tentang bisa belajar ya, juga. belajar tentang bagaimana lebih baiknya kita Iya. mengajar gitu ya untuk Untuk proses lebih proses bagaimana kita mengajar untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi Bu. Nah, dari aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan, ada ukuran keberhasilannya. Yang Ibu lihat misalnya apa yang bisa Ibu lihat dari diri Ibu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Bisa dilihat dari sudah memberikan pembelajaran itu tadi, sudah berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik lah Bu buat murid saya. Oh, iya. Berarti ukuran dari diklat-diklat yang Ibu lakukan gitu ya. Berarti Ya. ukuran keberhasilannya Ibu itu dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dari yang Iya, sesudah. betul gitu sekali ya, Bu Ade. Ya, luar biasa Ibu ya. Nah, Ibu kan melakukan kegiatan seperti itu kan memerlukan waktu nih, menyita waktu kita nih. Nah, siapa nih kira-kira yang bisa mendukung? Yang bisa mendukung terutama keluarga ya Bu. Iya. Ya. Di situ keluarga juga memberikan dukungan, semangat supaya kita terus belajar itu tadi Bu. Agar kedepannya lebih baik lagi. Selain keluarga ada Bu? Kepala sekolah tadi Bu, Ya, ke sekolah rekan guru. dan rekan. Iya. Ya. Kapan nih waktunya nih rencana Ibu melakukan pengembangan diri, mengikuti diklat-diklat? Kapan kira-kira? Secepatnya Bu Kade, ya. Cepatnya ya. Iya, Bu. Dan sebenarnya sudah berjalan ya Bu Sudah ya. berjalan ini Bu, ya. Ya, dan Betul sekali. dan harus terus dilakukan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Kade. Untuk mengasah, memperbaiki kemampuan kita ya Bu ya. Iya, Ya, betul. Terima kasih banyak Bu Misna hari ini, banyak sekali yang dapat saya simak dari apa yang Ibu sampaikan di percakapan kita kali ini. Sama Bu Kade. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan Ibu yang selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu Kade. Tetap semangat agar kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Iya benar sekali Bu Kade. Terima kasih Bu Misna. Sama-sama Bu Kade.